Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa dinahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ponggok, Bapak Nur Cahyo SPD, yang sama-sama kita hormati seluruh Bapak Ibu guru pamong, juga seluruh sivitas akademika di SMA Negeri 1 Ponggok, yang sama-sama kita banggakan seluruh peserta magang inisiatif dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di SMA Negeri 1 Ponggok. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama di sini dalam rangka untuk tholabul ilmi, juga untuk bersama-sama mengikuti penutupan kegiatan magang mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan ke pangkuan baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diaku menjadi umatnya, dan kelak di yaumul qiyamah betul-betul mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya mewakili seluruh jajaran pimpinan yang ada di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, khususnya Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu sivitas akademika yang ada di SMA Negeri 1 Ponggok, wabil khusus kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Nur Cahyo SPD, atas perkenannya teman-teman semuanya melaksanakan kegiatan magang di SMA Negeri 1 Ponggok, juga atas berbagai macam bimbingan, arahan, juga masukan-masukan positif tentunya kepada seluruh teman-teman mahasiswa yang melaksanakan program magang, dalam arti mulai untuk menapai dunia menjadi seorang guru, tentunya dalam proses belajar. Mudah-mudahan semuanya itu nanti betul-betul menjadi satu pengalaman yang berharga bagi teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi atas nama seluruh jajaran pimpinan hanya bisa mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah, juga seluruh Bapak Ibu guru pamong yang sudah mengarahkan, mendampingi, sudah memberikan wejangan-wejangan positif tentang bagaimana kemudian sebaiknya teman-teman itu nanti ketika menjadi seorang guru yang profesional. Dan tentu teman-teman semuanya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, menjadi seorang guru itu beda dengan profesi yang lain. Guru itu beda dengan pedagang, guru itu juga beda dengan misalkan seorang pengusaha, beda juga dengan petani dan lain sebagainya. Karena guru itu kalau dalam istilahnya wong Jawa ya, digugu lan ditiru. Jadi menjadi seorang guru itu ya harus bisa digugu, bisa juga ditiru.
digugu, ditiru. Setiap tindakan yang dilakukan, mulai dari pagi hingga kemudian tidur, misalkan kalau di situ ada seorang murid atau siswa yang senantiasa khidmah, kayak guru-guru pesantren biasanya kan konten. Ini beda kalau dengan guru yang ada di sekolahan tentunya. Tapi pada intinya sebenarnya adalah sama, digugu dan ditiru. Kalau bahasanya Ki Hajar Dewantara barangkali ada hikmatio mangunkarso tutmuri handa yani. Kalau di depan ing ngarso sun tulodo. Kalau di depan maka dia harus bisa untuk menjadi teladan. Teladan dalam semua hal, tidak hanya di dalam bersikap, tidak hanya di dalam bertutur kata, tidak hanya di dalam berpakaian. Dalam semua hal harus mampu untuk menjadi teladan. Kalau di tengah, bagaimana kemudian dia mampu untuk memberikan motivasi, semangat agar kemudian laju dari proses yang dilaksanakan itu bisa berjalan dan sampai pada tujuan. Karena nuwun sewu, ternyata sebuah organisasi itu tidak hanya ditentukan oleh satu orang, tidak hanya ditentukan oleh seorang misalkan leader atau kepala, itu tidak, tetapi ya harus disokong oleh semuanya. Sama dengan dunia pendidikan pun juga demikian. Namun yang perlu kemudian untuk kita sadari, teman-teman semuanya, saya seringkali menyampaikan pada teman-teman semua, teman-teman ini betul sudah banyak mendapatkan teori-teori di dalam kelas, sudah banyak mendapatkan macam-macam tentang berbagai macam teori. Bahkan nuwun sewu, kemarin saya matur sama Bu Rosi, anak-anak itu sebenarnya sekarang di dunia yang seperti ini, kalau masalah informasi, ilmu pengetahuan itu sebenarnya nuwun sewu, mungkin profesi guru ini seolah-olah sudah terancam, karena segala sesuatu bisa didapatkan dengan yang namanya teknologi. Ditambah lagi sekarang, teknologi yang namanya AI itu luar biasa. Nuwun sewu, kita mau bikin apa hanya dalam waktu hitungan detik, yang itu mungkin tidak akan terpikirkan oleh kita dan tidak terselesaikan oleh kita kalau kita kerja manual. Nah, ternyata itu bisa diselesaikan oleh AI. Artinya apa? Bahwa tantangan di hari ini untuk menjadi seorang yang sukses itu jauh lebih besar. Teman-teman mahasiswa yang hari ini magang, tentunya sebagai seorang guru, tidak hanya sebagai seorang guru, tetapi dia juga punya tantangan dalam dunia kerja. Karena nuwun sewu, saya yakin di lembaga pendidikan manapun persaingan kerjanya tetap itu ada. Persaingan antar guru satu dengan yang lain itu tetap ada. Tetapi perlu kemudian dicatat bahwa persaingan itu bukan berarti kemudian menjadi satu menjadikan satu hal yang negatif, tetapi itu bisa menjadi satu hal yang positif. Dalam bahasa Al-Qur'annya barangkali mungkin ya saling berlomba-lomba di antara kita di dalam hal kebaikan, mungkin seperti itu. Nah, teman-teman, saya masih teringat di dalam sebuah buku yang barangkali itu sudah lama sekali, sekitar mungkin tahun booming-boomingnya tahun 2000-an lah. Ada sebuah buku namanya itu ada Quantum Learning. Jadi seorang guru ini dia harus paham betul bahwa yang namanya siswa itu bukanlah miniatur dari orang dewasa. Ya sama ketika misalkan nuwun sewu, di sini ini teman-teman semuanya ini proses belajar. Dan tentunya meskipun antara saya dengan Wiwit ini gedean Wiwit, tentu gede ini kemudian tidak menjadi ukuran bahwa Wiwit lebih kalau bobotnya pasti ya Pak. Nah, kelebihan nonton bahagia. Nah, artinya kadang-kadang ketika kita menjadi seorang guru ini, kita harus paham bagaimana kemudian siswa-siswi kita
Saya sering mengatakan teman-teman nyuwun sewu, teman-teman ini meskipun kalian semua sudah kuliah, sudah di bangku perkuliahan ya, sudah kelihatannya dewasa, badannya lebih besar daripada dosennya, tapi nyuwun sewu, seperti apapun yang namanya anak muda itu tetap akan kalah dengan yang namanya orang tua. Loh, mungkin teman-teman ini barangkali mungkin teman-teman sudah menganggap ketika berada di dalam ruang perkuliahan, ketika kuliah, saya debat dengan teman saya selalu menang kalau dalam hal teori apa. Tapi ketika kemudian dihadapkan pada seorang yang sudah berpengalaman, tentunya itu masih akan jauh. Maka jadi guru profesional itu merupakan satu proses yang panjang dan tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, sampai kemudian kita ini dipatoki kalau gitu bahasa. Kalau saya mengatakan begitu, kenapa kemudian saya mengatakan demikian? Karena orang yang kemudian puas bahwa saya sudah menjadi seorang guru profesional, artinya dia terbatas. Maka peribahasa mengatakan barang siapa merasa puas, maka sebenarnya dia di situ dia terbatas. Orang yang merasa bahwa dirinya cukup dengan satu pengetahuan dan dia tidak merasa bahwa dirinya itu belum mengetahui yang lainnya, maka tentu itu merupakan suatu keterbatasan dalam dirinya. Maka saya berpesan kepada seluruh teman-teman semuanya, teman-teman ini dalam proses satu pembelajaran yang begitu luar biasa di dalam proses magang, dan jadikan proses magang ini sebagai gerbang awal. Kalau toh di situ misalkan ada kekurangan di sana sini, itu adalah sangat wajar. Saya masih teringat dulu ada seorang asistennya Gus Dur, namanya Pak Munib. Gus Dur itu dalam melakukan segala sesuatu beliau selalu tertib. Pak Munib ini biasanya menyiapkan pakaian yang mesti dikenakan oleh Gus Dur setiap hari. Suatu saat pernah, jadi ketika beliau ini menyiapkan pakaian Gus Dur, ternyata urutannya keliru. Sepele ya. Kita ini mungkin kalau pakai pakaian misalkan jenengan pertama kali yang pakai misalkan pakai celana dalam misalnya, terus kemudian pakai apa urutannya, ngoten loh. Tapi kadang kita ini antara celana, antara baju, kemudian kopiah atau yang lain. Kadang-kadang jenengan nanti ini kamu boten selalu urut dengan urutan yang sama atau tidak kira-kira? Teman-teman semuanya kalau pakai pakaian itu selalu urut dari urutan pertama sampai dengan terakhir atau gonta-ganti tiap hari? Urut ya? Nah, yang urut inilah yang istimewa. Pak Munib waktu itu keliru memberikan. Kemudian Gus Dur tidak mau untuk menerima. Tetapi beliau tidak menjelaskan sebelumnya kenapa kemudian beliau ini tidak menerima. Akhirnya kemudian terus dilanjutkan dengan urutan yang biasanya. Setelah selesai baru kemudian dijelaskan sama Gus Dur, Pak Munib, panjenengan tahu kenapa tadi kok itu kemudian saya tolak ketika jenengan memberikan ini, dan saya minta yang biasanya pakai ini. Jenengan tahu rasanya apa? Di dalam kehidupan ini ternyata kita akan dihadapkan pada berbagai hal yang begitu banyak luar biasa. Bahkan yang namanya tantangan di dalam hidup itu seringkali datang bersamaan. Problem itu tidak datang kelon dhisik. Biasanya kan kadang itu bersamaan. Kita dalam satu saat barangkali yang sudah berada di stasi Pak kadang-kadang ada kegiatan ini, kegiatan itu, belum lagi irjen datang misalkan, kemudian harus melaksanakan akreditasi dan seterusnya, tuntutannya macam-macam. Nah, orang yang terbiasa dengan kehidupan setiap harinya itu selalu urut, sistematis, maka dipastikan, kata Gus Dur, di dalam menjalani kehidupan, ketika dia ini dihadapkan pada berbagai macam persoalan yang datang bertubi-tubi, maka dia akan mampu untuk menyelesaikannya secara tepat, secara cepat dan tepat. Tetapi orang yang sudah tidak terbiasa dengan hal itu, maka ya wis. Seorang Raja Inggris kalau tidak salah, beliau juga pernah mengatakan, problem setiap orang itu dimulai dari ketika dia bangun tidur. Bangun tidur. Apa
apa yang kemudian dia lakukan setelah dia bangun tidur. Kalau misalkan dia bangun tidur kemudian misalnya nuwun sewu, dia langsung membersihkan, menata ranjangnya secara rapi, kemudian menata bantal dan lain sebagainya, kemudian melakukan aktivitas yang biasa dia lakukan. Nah, ini wujud kalau dia dalam hidupnya selalu bisa menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Tapi nuwun sewu, kalau misalkan ini sudah tidak terbiasa, wis bangun tidur pokoknya melakukan aktivitas ya aktivitas, kalau enggak ya tidur lagi, kalau enggak seperti itu melakukan apa lagi dan seterusnya, maka itu tanda bahwa itu nanti akan menjadi orang yang penuh dengan masalah di dalam kehidupannya. Nah, teman-teman, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah merupakan satu hal yang sangat positif bagi teman-teman semuanya, bahwa disiplin itu menjadi satu hal yang begitu penting di dalam kehidupan. Tidak hanya profesi sebagai guru, tidak, bahkan di dalam profesi misalkan bisnis. Kalau kuliah barangkali masih banyak toleransi masih banyak toleransi dengan 1001 macam alasan. Oh nggih, wong alasan niku kan alasan niku ombo. Karena alasan niku ombo, golek pojokane ya kena, golek tengah-tengahnya ya kena, golek sing pojok ngendi ya bisa semuanya. Tapi nuwun sewu, kalau orang bisnis tidak 1 menit Anda terlambat, maka yang terjadi apa? Bisnis besar itu bisa hilang. Tidak hanya 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan lebih dari itu pun bisa hilang dalam waktu yang singkat. Maka oleh sebab itu satu pelajaran berharga dari teman-teman semuanya, bahwa tadi sudah disampaikan, kedisiplinan itu menjadi sebuah hal yang begitu penting. Maka menjadi seorang guru tidak hanya kemudian teman-teman transfer of knowledge. Kalau tadi dikatakan di situ ada yang namanya pengajaran, kemudian ada pendidikan. Kalau pendidikan itu yang kita hanya sekedar transfer pengetahuan. Pendidik bagaimana kemudian kita mampu menanamkan nilai-nilai positif di dalam diri peserta didik kita atau murid-murid kita. Di samping itu kita juga mampu untuk melaksanakan asistensi atau pendampingan secara serius. Nah, kalau di dalam Kementerian Agama Pendidikan Islam, maka ada 3 istilah yang kemudian itu menjadi penting, tambah 1 lagi. Jadi ada taklim, kemudian ada yang namanya tarbiyah, kemudian ada yang namanya tazkiyah. Nah, ini kemudian kalau diringkas, ketajaman intelektual dan kedalaman spiritualitas. Maka ini jadi satu yang penting. Selain kita transfer pengetahuan, kita mendidik, kemudian menanamkan nilai-nilai positif dalam diri peserta didik kita. Ditambah lagi bagaimana kemudian ketika kita menanamkan itu semuanya, itu mampu menciptakan siswa-siswi kita yang tidak hanya pandai secara intelektual, tetapi mampu untuk mengasah spiritualnya. Dalam bahasanya agama di situ ya ngresiki ati. Nah, seperti itu. Maka ini menjadi satu hal yang sangat penting. Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam hal ini nun sewu, untuk meraih kedalaman spiritual, kemudian ketajaman intelektual, kita di samping juga pembelajaran secara reguler di dalam perkuliahan, ini ada yang namanya kegiatan mading. Jadi nun sewu, biasanya di UIN 1 Tulungagung jam 7 pagi sampai setengah 9, itu biasanya semua mahasiswa tidak terkecuali, khususnya yang masih semester awal, mereka wajib untuk mengikuti mading. Ada yang baca tulis Al-Quran, ada yang kemudian tilawatul Quran, ada yang namanya program tahfidz, kemudian ada yang namanya program ula, wusto, ulia, kemudian musyawirin. Yang paling tinggi itu kalau lulusan-lulusan pesantren, kalau misalkan mojo kitab itu sudah bagus, nah itu mereka di program musyawirinnya. Nah, kemarin itu ceritanya saya barusan dari Lombok, Pak, dalam rangka kegiatan Munas Mudir PTKIN se-Indonesia. Ya alhamdulillah di sana ketemu sama teman-teman mengelola ma'had di seluruh PTKIN di Indonesia. Baru pulang kembali itu tadi malam sekitar jam 12 sampai kampus. Akhirnya tidur di kampus. Tidur di kampus. Jadi kalau ditangkuti Mbah Wiwi ini berangkat ke kampus apa kok ngenti gimana? Kulo lebih konter mawon. Jadi
Kalau pulang ke rumah tadi sampai di rumah itu jam 7:30 lebih 10 menit. Sudah langsung wes terburu-buru pokoknya jangan sampai kemudian telat. Nah, alhamdulillah sampai di sini kalau tidak salah tadi jam 7 jam 7 lebih 59. Hampir telat. Hampir telat. Ya, nggak penting sih ada. Jadi alhamdulillah kemarin. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin malam ini kita sempat di Balai Kota Mataram sama Wakil Wali Kota. Pak Wakil Wali Kota itu alhamdulillah ternyata pengasuh pondok pesantren, namanya Tuan Guru Haji Mujibur Rahman MPD. Itu beliau seorang seorang kiai. Kalau di sana namanya Tuan Guru Haji. Ada TGB itu, kalau TGB itu Gus ya, Gus. Tuan Guru Bajang itu Gus, lepon sepuh-sepuh ya, Tuan Guru Haji. Nah, kebetulan tadi malam itu juga menyampaikan bagaimana kisah beliau sampai bisa menjadi seorang wali kota. Ternyata beliau menerapkan ini tadi, ketajaman intelektual plus spiritual. Nek dipikir secara nalar itu tidak bisa ketemu. Beliau itu tahun 2000 sekitar tahun 2000 itu diangkat jadi PNS. 6 bulan tidak salah, kalau tidak salah 6 bulan diangkat jadi PNS itu mengundurkan diri. Kenapa? Karena beliau kangen dengan budaya desa. Beliau minta mutasi pindah, tidak terpenuhi. Akhirnya kemudian minta untuk mundur. Ketika minta untuk mundur itu surat dari wali kota kalau tidak salah yang itu menyatakan memecat beliau dengan tidak hormat. Nah, setelah itu nun sewu ditarik oleh pengurus partai jadi DPRD. Jadi DPRD nun sewu ternyata enggak mulai dari bawah, enggak langsung diangkat sebagai ketua DPRD di Mataram sana. Akhirnya yang mecat itu balik lucu, yang mecat itu duduknya di belakang beliau. Tapi itu ketika ketemu beliau ya selalu ya terima kasih saya sudah dipecat. Nggak, artinya teman-teman, saya ingin sampaikan kepada teman-teman juga, dunia kerja itu kejam. Kalau saya boleh bilang gitu ngerti. Persaingannya sangat ketat, luar biasa. Maka teman-teman harus kuat mental. Kuat mental itu diwakili oleh yang namanya kedalaman spiritual. Orang kalau orang pikirnya itu hanya sekedar ya materi mawon nuwun sewu, kalau tanpa kemudian diimbangi. Kula pertama kali jadi guru niku kula pamitan kali bapak. Saya setu niki, Pak. Jadi bapak niku ketika saya itu nuwun sewu tidak mengajukan surat lamaran, dipanggil sama kepala sekolah di Ngunut yang saya belum kenal sama sekali juga. Begitu kemudian di sana diwawancara, dikasih informasi kalau buron 1 bulan 150.000. 1 bulan 150, Pak. Tahun 2006 itu mulai ngajar jam 7 pagi, keluar kelas 2:30. Kemudian perjalanan harus nambang sekali nambang niku 1.000. Kalau PP berarti 2.000. Terus yang satu itu 1 hari di hari Minggu itu di pondok pesantren Darul Hikmah Tulungagung, itu juga diminta dari jam 7 pagi sampai 2:30 juga. Niku 1 bulan 25.000. Jadi 4 kali ngajar. Nah, kulo pamit kali bapak sahuran ini ku ambil. Bapak bilang wis le lakonono ora enek wong mati gara-gara mulang. Loh, saya setua nih. Iya, orang enek wong mati gara-gara mulang. Bapak Ibu nuwun sewu, kalau barangkali panjenengan kepengin untuk membaca kisah niki, jenengan bisa masuk ke Akademia Edu, ketik nama saya, nanti biografi Bapak dan petuah-petuah hidupnya itu sudah saya jadikan buku. Biografi Supoyo. Bapak kula namanya hanya singkat nggih. Supoyo. Nggih, Supoyo. Itu saya bikin buku. Kenapa? Saya tahu bapak saya bukan siapa-siapa. Bapak saya tidak pernah menjadi orang besar, tidak pernah mengenyam bangku perkuliahan, hanya selesai SD
kemudian mondok di pesantren Mambaul Ulum, kecantol ya Priantun Selimanan, lahir saya. Saya mau kuliah itu pun juga nggak punya biaya waktu itu. Bahkan saya masih ingat karena saya masih nopo niku di sanawiyah itu, walaupun derek baik niki derek baik dinten tiap hari pulang sekolah derek memberiku setiap hari minggu mungkin dengan baik. Nah akhirnya kulo ditanting karo bapak, wes le kamu pengen mondok apa pengen kuliah? Saya pengen mondok waktu itu, tapi ibu saya niku ngomongkel batek pengen kuliah, de ibu itu gampang sakit ngoten ceritanya. Akhirnya kemudian ditanting pun kulo derek mawon lek kulo ken mondok nggih mondok, ken nyambut damel nggih nyambut damel, nek ken kuliah nggih kuliah. Loh, akhirnya alhamdulillah kulo kuliah cekap. Ya alhamdulillah setelah itu proses berlanjut sampai dengan hari ini. Artinya apa teman-teman? Saya hanya ingin motivasi teman-teman aja. Kita bisa belajar dari semua hal. Bahkan kalau nenggo ya, saya dulu nunggu putranya kiai saya di waktu saya kuliah yang sedang sakit di waktu malam hari. Kulo kemutan, enten yang sepuh nyedeki kulo di rumah sakit. Beliau bilang itu, semua hal yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi guru. Bahkan anak yang baru lahir pun itu bisa menjadi guru kita. Beliau pesannya seperti itu. Maka oleh sebab itu teman-teman, pengalaman berharga ini jadikan sebagai satu pengalaman yang nanti bisa memotivasi teman-teman semuanya untuk menjadi seorang guru yang profesional. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Semangat untuk belajarnya harus ditanamkan dalam hati, dan harus teman-teman tetap ingat slogan yang sangat penting, Mazil Tutoliban. Saya ini masih seorang pencari ilmu. Bahkan saya pun juga tanamkan di dalam diri saya bahwa Mazil Tutoliban, saya adalah seorang murid. Saya seorang murid dan tetap harus belajar. Maka alhamdulillah pelaksanaan magang di SMA Negeri 1 Ponggok ini tanpa terasa ternyata sudah berakhir. Tetapi ingat, ini bukanlah akhir dari segalanya, bukan akhir dari teman-teman untuk belajar. Belajar itu tidak mengenal waktu. Belajar tidak harus di dalam kelas, belajar tidak harus di dalam bangku-bangku perkuliahan. Kita bisa belajar dari manapun. Orang yang sukses adalah yang mampu untuk menjadikan sebuah pengalaman berharga menjadi guru bagi dia. Karena guru yang paling penting itu sesungguhnya adalah pengalaman kita. Dan pengalaman Bapak Ibu guru sudah sangat luar biasa. Teman-teman bisa mengambil pengalaman-pengalaman dari seluruh Bapak Ibu yang ada di sini, terutama Bapak Kepala Sekolah. Saya yakin beliau sudah kenyang dengan asam garam kehidupan, khususnya di dalam dunia belajar dan juga mengajar. Maka ambil positif, ambil manfaat itu semuanya. Dan tadi sudah disampaikan, yang baik ambil, yang jelek tinggalkan. Dalam bahasa wong Jawa ya iso mikul dhuwur mendem jero. Itu ya teman-teman. Jadi yang positif sebarkan kepada semuanya, tapi yang negatif tinggalkan untuk dibenahi. Kita yakin dan kita menyadari bahwa kita ini tidak ada yang sempurna, dan siapa yang tahu kekurangan kita? Yang tahu kekurangan kita adalah orang lain, orang yang berada di luar diri kita. Karena nggak mungkin toh kita lihat kita ide-ide bukan mungkin. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya selaku orang tua dari seluruh teman-teman peserta magang di sini, Bapak Kepala, juga Bapak Ibu guru semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau selama proses kegiatan magang ini ternyata teman-teman semuanya ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dari sisi pengetahuannya barangkali ini juga masih sangat kurang, karena ini teman-teman ini sepertinya termasuk generasinya yang COVID-19 ini. Madinya kemarin online Pak nih. Jadi ngaji kitabnya online, jadi tidak langsung talaki sama gurunya, sehingga kemudian ya, tapi ya alhamdulillah ya slogannya pesantren memang
di kemenak itu ya malah yatimul wajib ya la tutraku kullu. Jadi sesuatu yang malah yutraku kullu la yutraku kullu, sesuatu yang tidak bisa diraih secara keseluruhan maka ya tidak ditinggalkan. Ya ora kena ndase ya kena buntut-buntut. Kalau ngeten kan Pak nggih. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon doa untuk teman-teman semuanya ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah didapatkan oleh teman-teman semuanya, khususnya ketika waktu magang di sini, betul-betul menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan mereka ini nanti betul-betul menjadi seorang guru yang profesional, yang mampu mengemban amanah untuk mendidik dan membesarkan anak bangsa kita semuanya. Dan kami juga mohon doa, mudah-mudahan nanti teman-teman ini semuanya setelah proses magang ini masih ada tugas untuk menyelesaikan risetnya, untuk menyelesaikan tugas akhirnya, skripsinya. Barangkali mungkin nanti ada di antara teman-teman yang ingin melakukan riset atau penelitian di sekolah ini, mohon izinnya Pak G, mohon izinnya dan mohon dibantu, diarahkan demi dan untuk kebaikan mereka semuanya. Dan mudah-mudahan semuanya ini nanti proses tolabul ilminya bisa tepat waktu. Saya tidak tahu apakah ini sudah ada yang punya rencana untuk molor juga. Kadang-kadang molor itu menjadi rencana. Kenapa? Uang saku tetap jalan. Jadi mungkin seperti itu. Dan barangkali mungkin juga nanti barangkali Bapak Ibu atau yang semuanya yang memiliki putra putri ingin untuk kuliah di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, atau barangkali siswa siswinya ingin kuliah di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, ini kami harapkan nanti bisa bergabung di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Alhamdulillah banyak sekali untuk prodinya. Untuk di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan itu ada 12. Jadi ada 3 jurusan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Ada jurusan bahasa, itu ada bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia. Kemudian untuk di tarbiyah, jurusan tarbiyah itu ada yang namanya PAI, Pendidikan Agama Islam, kemudian MPI dan juga PGMI. Untuk ilmu keguruannya di situ ada tadris fisika, matematika, kemudian biologi, kimia, kemudian ada IPS, ada lagi yaitu prodi PPG ya, PPG. Ya alhamdulillah ini untuk yang di tarbiyah mohon. Untuk yang di Fakultas Usuluddin itu juga ada 12 prodi Usuluddinnya. Kemudian di Fakultas Ekonomi Bisnis itu saya nggak tahu jumlahnya berapa, banyak juga ya. Dan di FASih juga ada. Ngoten Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti putra putri atau siswa siswanya barangkali ingin melanjutkan studinya, mungkin nanti bisa diarahkan ke UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mulai awal dan sampai akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tepat pada pukul 9 lebih 12 menit kegiatan magang Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di SMA Negeri 1 Ponggok saya nyatakan ditutup. Al-Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.